Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mendiskusikan terkait dengan angin puting beliung. Jadi pengurangan risiko bencana angin puting beliung. Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap ada perubahan dari kemarau ke hujan akan selalu diikuti oleh angin kencang. Dan kita bisa merasakan bahwa beberapa tahun ini angin kencang itu semakin banyak dan semakin besar kekuatannya. Indikasinya sangat jelas. Jadi beberapa tahun ini, misalnya 2017, mungkin hanya satu dua tempat saja yang misalnya terkena angin tadi, misalnya ada pohon tumbang hanya satu dua, tapi begitu 2018, 2019 dan 2020 sudah mulai terjadi puluhan tempat terjadi pohon roboh, entah itu papan reklame roboh ataupun menara yang roboh. Jadi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terkait dengan angin puting beliung ini. Dan ini memang yang yang selalu dikumandangkan oleh para ahli perubahan iklim, bahwa salah satu tanda telah terjadi perubahan iklim, salah satu tandanya adalah semua unsur cuaca itu meningkat. Angin puting beliungnya meningkat, hujannya juga meningkat, panasnya juga meningkat, dan dinginnya juga meningkat. Jadi kita bisa melihat sejak 2018 itu di seluruh dunia memang terjadi peningkatan semuanya ini. Yang panas menjadi panas, dan sekarang panas selalu diikuti oleh kebakaran hutan. Entah di California, nanti kalau mataharinya pindah ke sebelah selatan, nanti Australia, ya seperti itu. Nah, kita akan membicarakan yang ada di Indonesia, terutama terkait dengan angin puting beliung. Jadi tapi kita bisa melihat ada sesuatu hal yang ini sangat penting untuk kita pelajari bersama, bahwa saat kita melihat banyak pohon yang roboh, ternyata tidak semua pohon roboh, atau tidak semua papan reklame roboh, tidak semua menara roboh, tidak semua jembatan penyeberangan orang roboh, tapi memang hanya tertentu saja. Dan kita waktu itu kemudian berusaha untuk melihat secara detail kenapa seperti yang roboh ini, kenapa kok yang lain pohonnya kok nggak roboh. Ternyata banyak sekali kita bisa melihat penyebabnya. Jadi bisa kita lihat ini misalnya korban-korban akibat roboh tadi. Ini kita mau memperlihatkan korban-korban yang roboh, kerobohan. Jadi di sini ada sepeda motor, ada mobil, ada banyak mobil dan lain sebagainya. Kemudian di sini ternyata setelah kita amati secara detail bahwa ternyata pohon-pohon yang mau roboh tadi itu ternyata ada tanda-tandanya. Nah, ini yang penting juga, bahwa ternyata di bagian bawahnya ini sudah ada retakan-retakan. Jadi sudah kelihatan kalau dia itu sudah terangkat demikian. Ini saya ambil dari satu video sehingga dia yang sudah roboh. Jadi ini awalnya ini terbuka seperti ini. Nah, sedangkan di yang lain ini juga ada di kota Surabaya juga ada yang sudah mulai memecahkan trotoar yang ada di sekitarnya. Ini adalah suatu tanda. Pohonnya juga besar dan ini sudah memecahkan. Kemudian tanda yang lain jelas, yaitu adalah dia mulai keropos. Dia mulai keropos. Dan satu hal yang sangat penting itu pada waktu roboh ini posisinya ya seperti ini. Lihat, di dasarnya ini adalah banyak pohon yang hanya nempel di tanah yang sangat tipis. Seperti di bawahnya ini tanah yang keras ataupun ini bekas aspal dan lain sebagainya. Nah, ini satu yang lain. Jadi ini contoh dari pohon-pohon yang sudah roboh. Jadi bisa kita lihat di sini. Yang pertama ini adalah pohon ini juga terjadi di Surabaya.
Jadi pohon yang tadi ini awalnya sudah retak-retak, kemudian dia roboh. Nah, robohnya itu pada waktu roboh ini perhatikan ini apa namanya akarnya ini. Akarnya itu tidak bisa berkembang jauh. Ini terjadi karena pada waktu itu akarnya tidak bisa melebar karena pada waktu itu yang ditanam adalah stek. Nah, stek dan ditanam di daerah yang bekas jalan atau aspal yang sudah dipadatkan, bekas jalan yang sudah dipadatkan dan atau aspal. Jadi pada waktu dia ditanam hanya dilubangi hanya seadanya saja, kemudian dimasukkan, akhirnya akar itu tidak bisa berkembang, bundeli aja seperti ini. Nah, ini yang kita lihat di beberapa tempat. Nanti akan beberapa contoh juga akan kita lihat. Dan yang kedua ini ternyata ini bagian dalamnya ini sudah jadi tanah. Artinya apa? Di dalam itu sudah keropos dan sudah dimakan oleh rayap. Nah, ini adalah satu contoh, ini terjadi 2018 juga di Surabaya, dan ini ada korban satu pengendara sepeda motor pada waktu itu. Jadi ini jadi pemeriksaan itu kalau melihat seperti ini ya tidak hanya memangkas saja, tapi juga harus memeriksa pohon itu sendiri. Kemudian ini yang lain, kering. Nah, jadi pohon itu sudah kering atau sudah tua tadi. Jadi bisa kita lihat di sini, ini jelas daunnya sudah kering seperti ini, tapi dia tetap dibiarkan sehingga dia tahu-tahu roboh dan ada mobil yang terkena. Ini juga di Surabaya. Ini juga di Surabaya. Jadi ini bisa kita lihat sudah kayak gini, sudah sengkleh seperti ini. Di dalamnya ini juga sama. Jadi kalau ini dia robohnya sejajar trotoar, kalau yang ini robohnya mengenai rumah. Nah, ini bedanya di situ. Sedangkan yang lain itu robohnya ini jelas ini mengenai kabel listrik dan juga mobil yang lain. Ini saya ambil dari gambar di Google. Nah, untuk yang lain selain pohon tadi, misalnya ini dalam hal ini adalah bangunan tegak seperti papan reklame, bandul, baliho, antena TV, menara antena, terus dan sejenisnya. Sekarang ada BTS. Nah, diharapkan segera melakukan pemeriksaan juga sama seperti pohon tadi. Jadi bisa terkait dengan umur bangunan, kemudian tingkat kekeroposan akibat korosi. Ingat di Surabaya itu air tanahnya asin dan itu untuk korosi sangat berpengaruh untuk kita semua. Kemudian yang ketiga ini kondisi murbautnya, adakah yang kendor dan sebagainya. Apakah ada sambungan yang mulai kocak-kocak dan lain sebagainya, itu harus dilihat. Ini contoh di beberapa tempat di Indonesia. Ini menara yang roboh, menara RRI, kemudian ini ada tiang listrik sampai putus seperti ini, dan ini ada menara BTS. Ini sekarang banyak sekali di Surabaya juga sudah dirubah seperti ini. Ingat ya, ini hanya sambungannya dengan murbaut, tapi kita di Surabaya itu adalah airnya asin dan ini harus ada pemeriksaan setiap tahun mestinya. Sedangkan ini antena juga yang roboh, dulu pernah ada korban di Surabaya pada waktu itu. Nah, ini ada video yang sangat menarik. Jadi ini video ini yang pertama ini menggambarkan bahwa tumbangnya pohon itu bisa berdampak terhadap bisa mengenai tiang kabel listrik seperti ini. Ingat Jakarta pada waktu itu pernah blackout, salah satunya karena ada pohon yang tumbang dan memutuskan kabel listrik sekalian dan juga trafonya, sehingga terjadi blackout. Dan blackout itu menunjukkan ada suatu kerugian yang sangat besar. Kalau cuma sehari dua hari, kalau sampai seminggu itu bisa menjadi sangat merugikan pada waktu itu. Yang kedua ini adalah satu kesalahan tipikal. Jadi jelas ada pohon, di sini ada penggalian, mungkin kabel, mungkin PDAM dan lain sebagainya, sehingga pohon ini jadi kelihatan kalau dia lihat akarnya hanya tinggal segini. Nah, yang aneh itu ini tidak segera dilaporkan agar ini dilakukan upaya mitigasi, tapi dibiarkan. Jadi seperti ini kondisinya.
Akhirnya menjadi orang banyak yang berteriak-teriak seperti ini. Mestinya kan ini segera harus dipotong supaya tidak menimbulkan korban. Dan ini bisa kita lihat posisinya seperti itu dan akhirnya ambruk. Dan memang karena tadi banyak yang berteriak-teriak, akhirnya semua orang berhenti untuk supaya tidak hal seperti ini mestinya harus dilakukan, dieksekusi sebelum dia ambruk. Nah, ini yang perlu juga diingat juga bahwa semua kota di Indonesia banyak membuat taman-taman. Nah, taman-taman itu penuh dengan pohon. Nah, dan kita memang semua orang senang duduk-duduk di situ, duduk-duduk manis di situ untuk menikmati dinginnya taman tadi. Tapi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi saat ini seperti tadi sejak saya awal berita bahwa saat ini angin itu semakin kencang dan semakin banyak terjadi. Daerahnya tidak hanya satu titik saja, tapi banyak titik. Nah, ini harusnya mulai ini harus diperhatikan. Jadi semua harus diperhatikan. Ini contoh sederhana. Ini ada mahasiswa UGM yang tertimpa pohon di taman. Dia duduk lagi belajar, kejatuhan pohon, nah, seperti itu, dan meninggal karenanya. Padahal tidak ada hujan, tidak ada angin pada waktu itu. Demikian juga yang terjadi di Kebun Raya Bogor, ada pohon besar yang umurnya ratusan tahun, ada keluarga yang duduk-duduk di situ dan semuanya menjadi korban terkait dengan pohon tumbang ini. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Nah, ini kita mengusulkan setiap kota dimanapun itu harus mengusulkan adanya standar operasi prosedur. Jadi prosedur operasi standar terkait dengan pohon tadi. Untuk tidak hanya untuk memeriksa saja, tapi juga diikuti tindakan yang jelas. Jadi minimal sebulan sebelum musim hujan datang. Jadi bersamaan dengan pancaroba kita melakukan pemeriksaan. Pertama, pohon kalau sudah tua, sudah tidak tumbuh lagi, sudah mengering, sehingga berpotensi roboh dengan sendirinya. Jadi ini mestinya harus segera dipotong. Yang kedua, keropos di bagian tengahnya dimakan rayap dan batangnya mulai mengering. Ini juga rawan roboh, walau tanpa angin. Jadi mestinya ini harus segera dipotong kalau yang mengering. Yang ketiga, ini kanopinya terlalu besar dan ini memang yang sudah sering dilakukan oleh pihak perkebunan, dinas perkebunan di daerah selalu memangkas ini dan ini sudah baik. Kemudian yang keempat, karena penanaman bukan bibit tapi stek sehingga akar tunggang tidak ada. Biasanya kalau di trotoar sudah ada yang menyempul ataupun tadi sudah retak-retak, kita mengusulkan untuk diganti, dipindahkan ataupun dipotong dan sebagainya. Kita juga mengusulkan kalau diameter pohon lebih dari 25 cm disarankan diganti yang baru, sebab bila ini sudah menunjukkan tanda-tanda di atas tadi, kalau jatuh dia nanti akan bisa membuat ada korban jiwa seperti yang pernah terjadi di beberapa tempat di Indonesia termasuk di Surabaya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.